Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channelnya Pavi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana cara atau tutorial melakukan re-registrasi di websitenya KTKI. Pertama, teman-teman silahkan masuk ke web browser, kemudian klik atau ketikkan alamat ktki.kemkes.go.id, kemudian pilih yang ini. Nah, di sini akan ada muncul pengumuman, teman-teman boleh baca dulu atau boleh juga di skip ya. Nah, setelah teman-teman baca, diperhatikan di sini juga tertera persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melakukan baik registrasi maupun re-registrasi. Seperti di sini ada biaya PNBP yang dikenakan untuk proses registrasi maupun re-registrasi. Nah, di sini adalah halaman awal pertama kali teman-teman ketika mengakses websitenya KTKI. Di sini ada email, PIN, CAPTCHA, kemudian ada nomor kode, kemudian masuk, dan ada tombol belum punya PIN serta lupa PIN. Untuk teman-teman yang belum mempunyai akun, klik belum punya PIN, kemudian masukkan alamat email, kemudian nomor handphone, nomor KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Setelah semuanya dimasukkan, kemudian teman-teman masukkan kode CAPTCHA-nya dan juga klik masuk. Nah, kalau misalkan ada kejadian error seperti ini, nomor handphonenya dikasih +62. Nah, kalau udah klik daftar, kemudian di sini akan muncul notifikasi registrasi berhasil. Nah, akan masuk ke email. Silahkan dicek, lalu di situ juga akan disediain apa aja persyaratan yang perlu teman-teman persiapkan. Kemudian balik lagi ke halaman yang tadi, masukkan email, PIN, kode CAPTCHA-nya, kemudian klik tombol masuk. Setelah masuk, teman-teman akan dihadapkan pada halaman seperti ini, ada 3 menu, silahkan pilih yang registrasi. Nah, kemudian teman-teman pilih profesi. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, pilih yang tenaga teknis kefarmasian, lalu klik tombol kirim. Setelah itu akan ada 2 macam menu, yaitu registrasi baru dan registrasi ulang. Kita akan ke registrasi ulang ya, karena di sini yang bersangkutan sudah punya STR sebelumnya. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu di dalam satu folder khusus ya untuk teman-teman yang mau melakukan perpanjangan, sehingga semua berkas yang diperlukan itu semuanya tersedia terlebih dahulu. Nah, di sini diminta masukkan STR TTK. Nah, di sini adalah tahap untuk melakukan pengunggahan berkas-berkas yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada pas foto, kemudian juga KTP ya, lalu ada surat keterangan sehat, STR lama, kemudian beberapa persyaratan yang lain. Nah, perlu diketahui teman-teman untuk jenis format filenya, yang foto dan KTP itu JPG, sementara yang lainnya itu adalah dalam bentuk PDF ya. Jadi sebelum mengakses web KTKI, teman-teman siapkan berkas-berkas persyaratannya seperti ini dalam satu folder, diberikan nomor urut sehingga nanti pada saat melakukan pengunggahan berkas menjadi jauh lebih mudah. Nah, seperti contohnya sekarang saya melakukan penguploadan surat rekomendasi, kemudian kita itu bisa ngecek juga ya apakah sudah terinput atau belum. Nah, ini salah satu contoh. Karena belum dikonversi ke PDF, teman-teman bisa banget untuk mengkonversinya secara online seperti ini, pakai ilovepdf.com. Mudah banget, jadi teman-teman tidak perlu merasa kesulitan untuk mengkonversi dari JPG atau gambar ke bentuk PDF. Nah, kalau sudah dalam bentuk PDF, jangan lupa gabungkan dengan folder yang sudah kita buat, berikan nomor, lalu kita kembali ke menu upload dan kemudian kita upload menu filenya ya. Nah, sambil dicek satu persatu apakah file yang kita unggah sudah betul, sudah sesuai dengan namanya ya, dicek-cek ulang kembali. Kalau sudah, kita close saja. Lalu di bawahnya juga kita diperlukan untuk mengisi beberapa data, silahkan diisi sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Kalau sudah, kemudian langsung ke step kedua nih, maju ya di step info administrasi. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi data kembali,
kemudian kalau teman-teman lihat di bagian atas itu ada apakah Anda sudah bekerja. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja silahkan diklik saya sudah bekerja ya. Nah kemudian di sini diminta untuk memasukkan jenis pendidikan, negara pendidikan, jenjang pendidikan, asal perguruan tinggi, nomor ijazah, tanggal lulus ya, jangan sampai salah dengan tanggal ijazah. Nah untuk teman-teman yang nanti pada saat melakukan penginputan data perguruan tingginya tidak ada, silahkan dicari terlebih dahulu. Nah ini contoh tanggal dan tahun lulus ya, yang ada tulisan di tengah-tengah. Tapi kalau yang di bagian kanan bawah itu adalah tanggal ijazah. Jadi jangan sampai salah melakukan penginputan data tanggal lulus dengan tanggal ijazah. Oke, dicek ulang lagi setelah diinput apakah sudah betul. Nah ini kemudian teman-teman pilih jenjang kompetensinya ya. Kalau untuk yang S1 pilih yang ahli media farmasi, S1 dalam kurung. Nah kemudian kalau sudah bekerja dituliskanlah jenis sarana tempat kerjanya apa, kemudian statusnya apa, nama tempat kerjanya, alamatnya di mana yang lengkap, provinsi dan lain sebagainya. Ikuti petunjuk yang sudah ada di situ. Nah untuk teman-teman yang sedang melakukan penginputan data, untuk selalu cross check kembali sebelum diklik-klik selanjutnya dan lain sebagainya, untuk memastikan apakah data yang dimasukkan sudah betul atau sudah sesuai atau belum ya. Nah setelah kita ngisi semua data yang diperlukan seperti ini teman-teman, kemudian kita ke paling bawah itu ada klik lanjut, kita klik lanjut. Nah akan masuk ke step ketiga yaitu sertifikat kompetensi. Di sini teman-teman diminta untuk menginput nomor sertifikat kompetensi dan juga tanggal sertifikat kompetensinya. Nah, kemudian kalau sudah diinput, klik selesai. Di sini akan muncul draft inform consent validasi data pemohon. Teman-teman harus banget wajib ngecek dulu sebelum betul-betul diajukan. Nah, sampai ada notifikasi seperti ini berarti harus betul-betul dicek ulang kembali ya. Pelan-pelan. Kalau dirasa sudah cukup, sudah betul, sudah tidak ada yang salah, klik lanjut di checklist lalu klik selesai. Nah, di sini ada notifikasi selamat sudah berhasil. Nah, diminta untuk ngecek email dan cek status pada akun saudara secara berkala untuk mengetahui proses penerbitan ISTR dengan mengeklik link tersebut ya yang ada di situ. Nah, kalau diklik itu akan muncul notifikasi seperti ini. Gitu ya. Ini tanggal 19 Mei 2023. Nah, kita bisa lihat histori pengajuannya juga seperti ini. Nah kemudian kita tinggalkan, lalu kita tunggu apakah ada email masuk. Nah emailnya akan seperti ini ya, Anda berhasil terdaftar dan lain sebagainya. Tinggal dibaca, lalu ada juga link untuk cek status. Nah kemudian di hari berikutnya, itu kebetulan hari Jumat kalau tidak salah ya, jadi ke lengkap 2 hari. Nah tanggal 23 Mei itu ketika saya login lagi, itu di awal itu ada notifikasi bahwa diminta ada perbaikan. Nah, di situ ada alasannya. Di sini diminta unggah pas foto dalam bentuk JPEG. Sementara yang sebelumnya diunggah dalam bentuk JPG ya. Kemudian STR lamanya diminta STR lama yang asli di foto. Nah, kita masuk, kemudian tadi diminta untuk ganti foto dalam bentuk file JPEG ya. Di pas foto resmi itu dipilih yang file foto. Nah sudah dalam bentuk JPEG. Kemudian tadi diminta juga untuk mengganti STR lamanya, karena memang pada saat itu STR yang diupload adalah STR fotokopi. Nah ini udah yang dalam bentuk STR yang asli, kita coba tampilkan. Nah kalau misalkan teman-teman mendapati tampilan yang seperti ini, nggak usah khawatir, langsung tutup aja karena ternyata itu juga berhasil ya. Lalu klik lanjut, sudah kita ajukan kembali seperti di step yang sebelum-sebelumnya. Nah ini udah berhasil tanggal 23 Mei pukul 8.09 ya. Kemudian di cek status lagi, sudah ada notifikasi lagi bahwa permohonannya sedang diajukan. Nah,
Kemudian besok harinya dapat email lagi dari KTKI bahwa pengajuannya itu sudah kami terima. Kemudian diminta untuk melakukan pembayaran nih Rp100.000 sebagai PNBP. Seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan dari pengumuman yang ada pada saat kita langsung login ke websitenya KTKI. Nah, kemudian teman-teman silahkan melakukan pembayaran bisa dari handphone saja. Ya, kalau di sini kebetulan pakai metodenya dengan transfer melalui Tokopedia. Teman-teman masuk ke Tokopedia, kemudian klik penerimaan negara, lalu pilih tombol pilih, dipilihlah bayar PNBP. Nah, masukkan kode billing yang di email, kemudian cek tagihan. Lalu setelah itu akan muncul, kemudian klik pilih pembayaran. Nah, setelah itu pakai metodenya, metode untuk virtual account-nya terserah teman-teman, atau mau pakai GoPay juga bisa. Lalu setelah selesai maka akan muncul notifikasi seperti biasanya ya. Nah, kita coba kembali ke akun masing-masing mobile bankingnya ya, kemudian dibayarkan. Nah, kalau misalkan sudah sukses akan masuk email bahwa pembayaran sudah sukses dilakukan untuk ISR tenaga kesehatan. Nah, kemudian teman-teman di akun yang teman-teman nanti akan gunakan di akun KTKI ini seperti biasa masuk dulu ke akun masing-masing dengan email, PIN dan juga kode captcha-nya, kemudian klik masuk. Nah, akan muncul notifikasi bahwa permohonannya sudah lunas gitu. Tinggal menunggu persetujuan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk STRTTK-nya. Ya, kemudian besokannya kita coba login lagi, kemudian klik tutup. Jangan lupa untuk selalu dicentang ya teman-teman. Klik tutup lagi, kemudian masukkan email, PIN, kode captcha, lalu klik masuk. Nah, ini sudah muncul bahwa ISTR-nya itu sudah terbit. Nah, diklik kemudian minta OTP ke WA ya, lalu masuk ke email juga ada OTP-nya. Kemudian untuk mencetaknya kita perlu memasukkan kode 6 digit kode OTP-nya. Klik kirim, lalu muncul tombol download ISTR. Nah, untuk mendownloadnya itu kita diminta untuk mengisi survei terlebih dahulu ya. Silahkan diisi sesuai dengan pengalaman teman-teman seperti apa tentang pengalaman melakukan permohonan registrasi ini gitu ya. Kemudian kita klik download file. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini tuh jenisnya tuh jenis file yang sangat tidak familiar ya. Jadi teman-teman silahkan coba diklik aja, kemudian diminta dibuka dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk ISTR yang sudah jadi, yang sudah terbit melalui websitenya KTKI. Nah, teman-teman kalau perhatikan tadi jenis filenya kan kayak bentuk teks kosong aja ya. Itu tuh untuk bisa disimpan dalam bentuk PDF. Itu teman-teman silahkan diklik, kemudian sampai muncul aplikasi apa yang mau digunakan untuk membuka file tersebut, kemudian dipilih Save As. Save As, kemudian pilih yang dalam bentuk Adobe PDF Files misalnya, kemudian klik OK, simpan. Nah, nanti kita akan mendapatkan file yang dalam bentuk PDF-nya gitu ya. Atau teman-teman bisa rename file tersebut, kemudian kasih form extension .pdf di belakang nama filenya sehingga nanti akan berubah menjadi format PDF seperti itu ya. Klik tutup kalau teman-teman udah melakukan pengisian survei. Nah, sudah selesai permohonan ISR-nya. Untuk teman-teman yang belum bisa silahkan dicoba terus. Jangan lupa untuk klik subscribe kalau teman-teman suka video ini dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.